إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah jalla jalaluhu wa sadaqa qawluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil muttaqin wa qudwatil mutawakkilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ikhwati ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 masjid yang patut untuk kita kunjungi. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la tushaddur rihalu illa ila thalathati masjid, Masjidil Haram wa masjidi hada wal masjidil aqsa, yang artinya tidak dipaksakan untuk melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, kemudian yang kedua masjidku ini kata Rasulullah yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam arti 3 masjid ini benar-benar harus menjadi perhatian bagi kita umat Islam, yaitu Masjidil Haram di kota Mekah, kemudian Masjid Nabawi di kota Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengunjungi ketiga masjid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 4 disebutkan satu hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidil wudi'a awwal?" Qala al-Masjidil Haram. Qultu thumma ayyun? Qala al-Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala 40 sana. Qultu thumma ayyun? Qala haitsu adraktaka as-shalah fasalli fa kulluha masjidun. Hadis atau kama qala, yang artinya Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun?" Maka kemudian beliau menjawab, Masjidil Haram. Kemudian aku, kata Abu Dzar, bertanya lagi, kemudian setelah itu masjid apa ya Rasulullah? Rasulullah sudah menjawab, Masjidil Aqsa. Dan aku bertanya lagi, berapa lama jarak antara keduanya, antara pembangunan keduanya? Rasulullah SAW menjawab 40 tahun. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian setelah itu masjid yang mana lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kemudian dimanapun waktu sholat tiba, maka sholatlah di sana, karena semua bumi itu adalah masjid. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut para ulama, berdasarkan hadis-hadis ini tadi, bahwa yang membangun pertama kali Masjidil Aqsa adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau membangun Masjidil Haram, kemudian 40 tahun setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Masjidil Aqsa. Kemudian barulah pembangunan Masjidil Aqsa diperbarui pada masanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan Masjidil Aqsa bagi kita umat Islam ini karena Masjidil Aqsa adalah satu sejarah di dalam perjalanan Isra baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan, mengisrokan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami,
sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Haram, itu tidak ada sifat yang lainnya. Hanya disebutkan minal Masjidil Haram. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjidil Aqsa, ini diberi sifat ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya, di sekeliling Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sesungguhnya banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar Masjidil Aqsa. Ribuan nabi yang diutus untuk menyampaikan risalah kenabian di sekitar Masjidil Aqsa. Maka sesungguhnya Masjidil Aqsa ini menjadi sangat-sangat penting di dalam sejarah Islam. Juga Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal berhijrah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkiblat ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah beberapa lama barulah kemudian dikembalikan kiblat umat Islam ke Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk Masjidil Haram ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keamanannya. Di dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Artinya Masjidil Haram telah dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Masjidil Aqsa keamanannya diserahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu harus menjadi perhatian bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Masjidil Aqsa ini tetap aman dan tetap bisa digunakan oleh umat Islam untuk beribadah. Jangan sekali-kali kita abaikan Masjidil Aqsa. Karena kita jauh dari Masjidil Aqsa, maka mungkin kita tidak bisa menolong Masjidil Aqsa dengan tenaga kita. Tapi kalau mungkin, maka tolonglah Masjidil Aqsa yang saat ini sedang dizalimi oleh Yahudi Israel. Kita tolong dengan apapun yang kita bisa. Misalnya kalau memungkinkan dengan dana, kita tolong Masjidil Aqsa dengan dana. Kalau tidak bisa dengan dana, maka doakan Masjidil Aqsa dan umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertindas, yang dizalimi di sekitar Masjidil Aqsa. Kalaupun seandainya tidak bisa berdoa, maka jangan sekali-kali disakiti hati umat Islam di sekitar Masjidil Aqsa dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Berhentilah untuk menulis, mencuit di dalam media sosial yang menyakiti hati para umat Islam, umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sedang dizalimi di Masjidil Aqsa sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang pada saat ini sedang berjuang di sekeliling Masjidil Aqsa di Gaza, di Palestina, maka sesungguhnya telah pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis Umamah, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya,
akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpahkan bahaya terhadap mereka kecuali sedikit musibah semata. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan dari Allah, yaitu zaman akhir. Maka kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kelompok tersebut? Rasulullah SAW menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa dan di pelataran Baitul Maqdis. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, maka sesungguhnya sampai pun nanti hari kiamat masih akan ada umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mempertaruhkan jiwanya, mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan keluarganya untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Maka sekali lagi, wajib bagi kita paling tidak mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang ada pertanyaan, mengapa kemudian banyak umat Islam, banyak mujahidin Masjid Aqsa yang wafat di dalam serangan dari orang-orang yang zalim tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sesungguhnya mati syahid hanya bisa dicapai apabila dia terbunuh di dalam satu peperangan. Maka sesungguhnya mereka yang wafat dalam peperangan itu sesungguhnya mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi orang-orang yang mati syahid. Karena tidak akan ada orang yang mati syahid apabila tidak ada perjuangan, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya itulah pandangan Islam terhadap mereka yang berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa, kemudian mereka wafat di dalam perjuangannya. Mereka menjadi syahid dari syuhada yang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Sekali lagi, paling tidak mari kita tolong dengan doa-doa kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dan keluarga kita bisa mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah mafiqil amili, wa asyhadu an la ilaha illallah waliyyul muttaqin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما في عز الإسلام والمسلمين وإلى ما في خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واحذر من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة وفلسطين وفي سائر البلدان المسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واهلك الكفار والمنافقين واليهودين في إسرائيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر